Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah mencoba membuat CSS dan mempraktikkan teknik-teknik CSS untuk membuat menu. Tetapi sayangnya kemarin belum selesai. Beberapa kelas masih belum sampai tahap akhir. Jadi pada video kali ini kita coba untuk membuat menu lagi, tetapi dari awal. Oke, pertama-tama jangan lupa dijalankan servernya. Dan kita akan bekerja pada folder yang ada di dalam server. Kalau di sini saya menggunakan folder dengan nama 2020. Yang di dalamnya ada folder lagi 0902. Karena ini percobaan kedua. Oke, kita mulai dengan membuat sebuah halaman baru. Kita kasih nama index. Kalau kita coba buka, maka harusnya masih kosong ya. Cara membukanya localhost gitu. Nah, 2020 0902. Oke, masih kosong. Seperti biasa, kita bisa tambahkan isi dari sebuah halaman HTML, mulai dari doctype, sebagai penanda HTML5, lalu root dari HTML itu sendiri, head, juga body. Kalau sudah kita buat dasar dari halamannya, kita coba isi tampilan yang akan kita munculkan nanti apa sih ya. Saat ini kita gunakan HTML elemen div. Jadi div di sini nanti kita jelaskan kalau sudah selesai aja ya. Soalnya kalau masih diketik belum tahu gunanya apa. Kita punya div pertama, lalu ada div kedua, di dalam div yang pertama, dan div ketiga di bawah div yang kedua. Oke, jadi div yang pertama ini ada di dalam body. Langsung di dalam body kita beri kelas ya. Ini tidak akan kita pakai kelasnya, tetapi cuma sebagai penanda saja biar tahu bahwa ini adalah kontainer. Jadi semua yang ada di body nanti ditampung di sini. Berikutnya ada
Div yang kedua kita beri nama vMenu. Yang ketiga kita beri nama kelas konten. Pada konten mungkin kita cuma pada konten kita coba isikan tulisan saja ya, biar, atau mungkin H1, tujuannya biar ada isinya saja. Mungkin seperti itu. Jadi ini isi dari kontennya. Lalu kalau isi dari menunya kita buat ada dua macam list ya. Kita bisa pakai OL. OL itu adalah ordered list. List yang isinya berurutan. Kita bisa pakai ini, atau kita bisa pakai UL atau unordered list. Terserah mau pakai yang mana, tetapi kalau bisa sih kita samakan aja. Kita pakai yang OL aja ya. Bedanya apa OL dan UL silahkan dicoba sendiri nanti. Kalau OL-nya munculnya seperti apa, UL-nya kalau diganti jadi OL-nya diganti jadi UL, apa yang muncul. Nah, LI itu adalah list item. List item ini gunanya ya untuk mendata satu persatu item yang mau dimasukkan ke dalam list. Tapi karena kita mau listnya nanti ada linknya alias bisa diklik, jadi kita beri anchor. Nah, refnya kita kasih seperti ini ya. Kalau mau diganti hrefnya dengan link yang betul ya silahkan. Oke, supaya muncul tulisan pada linknya itu sendiri, kita bisa tambahkan tulisan, misalnya home pada link list pertama. Yang kedua mungkin products. Oke, mau ditambah listnya juga silakan. Tapi kalau bisa sih 3 biar kelihatan gitu ya, muncul apa, biar lebih gampang dipahami. Kalau lebih mungkin lebih baik, tapi jangan kurang.
Oke, dari ini kita coba kalau ditampilkan maka isinya seperti itu. Dikecilkan ya, besar. Oke. Jadi isi bodinya kita buat semacam ini. Ini nanti nggak akan kita rubah. Jadi biarkan seperti itu. Sekarang kita main-main dengan CSS-nya. Kalau pada minggu-minggu sebelumnya kita mencoba CSS dengan menggunakan metode inline atau dituliskan langsung di HTML elemennya, contohnya di A atau di LI atau di OL atau di table kemarin yang kita coba, maka kita bisa gunakan cara lain. Kali ini kita coba CSS menggunakan metode masih internal, tapi metode yang kita gunakan embedded atau metode ditanamkan gitu ya. Kita tanamkan CSS-nya di head. Enaknya kalau kita taruh di head adalah kita nggak perlu menuliskan berulang-ulang untuk style yang sama, hanya perlu menaruh di HTML elemen yang menggunakan style tersebut berupa kelas-kelas seperti contohnya Oke, jadi kalau kita mau menggunakan cara embedded ini, enaknya adalah kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang style-style yang sama. Contohnya misalnya kita punya 3 LI ini, masing-masing memiliki style yang sama, kita tidak perlu menuliskan seperti ini misalnya. Satu, dua, tiga. Jadi kalau kita mau semua LI itu sama, kita perlu tulis di ketiga LI tersebut. Tapi dengan cara embedded ini, kita cukup menuliskan satu kali. Nanti kita contohkan bagaimana ya. Oke. Jadi pertama-tama di dalam head kita butuh style. Jadi kemarin kita juga sudah coba ini ya. Di dalam style ini jangan diletakkan kode-kode CSS di dalamnya. Jangan diletakkan kode-kode HTML di dalamnya. CSS. Harusnya CSS saja maksudnya begitu ya. Jadi jangan dimasukkan kode HTML, masukkan CSS saja. Kalau kita masukkan kode HTML di sini, misalnya gitu, maka kode CSS-nya nggak akan jalan nanti. Karena bingung browsernya. Oke, kalau sudah kita buat seperti ini, berikutnya kita isi kode CSS. Kita mau membuat bagaimana caranya bahwa kelas menu ini bukan berada di atasnya konten, tetapi berada di kirinya. Jadi konten ini berada di kanan, vMenu ini ada di kiri. Jadi kita tulis vMenu di sini, yang mana merupakan nama kelas yang kita jadikan selektor. Ya, vMenu ini. Tapi karena nama kelas, ingat-ingat bahwa harus ada titik di depannya.
berikutnya adalah kontennya. Oke, sekarang kode CSS yang kita masukkan adalah kode CSS float ya. Jadi keduanya kita beri float left. Oke. Apa float left itu kayak pin aja ya. Jadi float itu digunakan untuk membuat sebuah HTML elemen itu berada pada sisi kiri ya, float left. Lalu ada float right yang membuat konten dari HTML elemen itu berada pada sisi kanan ketika dimulai. Jadi ini elemen pertama, ini juga elemen pertama, tetapi yang di sini floatnya adalah left, yang di sini floatnya adalah right. Oke. Jadi float left ini digunakan untuk membuat yang semacam itu, tetapi juga ada lanjutannya bahwa ketika kita membuat elemen kedua dengan float left juga, maka float left berikutnya akan berada di kanan dari float left. Sedangkan kita membuat float right berikutnya, maka kita akan memunculkan kode elemen tersebut di kiri dari float right. Jadi ngekor gitu ya. Begitu seterusnya, nanti kode yang ketiga juga begitu, juga left. Maka seperti itu. Ini kalau right juga akan seperti itu. Nah, misalnya kita mau membuat sebuah HTML elemen berikutnya yang juga left floatnya, tetapi tidak ingin mengekor di HTML elemen sebelumnya, kita bisa buat float left, tetapi ada tambahannya. Jadi ini misalnya berikutnya saya mau buat di sini, maka kita bisa tambahkan selain float left juga clear left. Dengan begitu dia akan mengosongkan leftnya dia sehingga tidak ulang kamera. Oke. Sudah. Jadi dengan clear left maka dia akan mengosongkan. Oke, jadi dengan adanya clear left ini, maka HTML elemen yang ini, yang keempat ya, 1, 2, 3, 4, ini tidak akan mengikuti left yang sebelumnya atau tidak akan mengekor pada left yang sebelumnya. Sama, begitu juga dengan right, kita bisa membuat yang semacam ini. Ya maaf gambarnya gini ya, soalnya kok itunya hilang, daripada nyari buat aja. Jadi ada right yang ketiga ini kita mau tuliskan di bawahnya bukan di sampingnya, maka kita bisa clear right supaya tidak mengekor pada right yang sebelumnya.
Untuk float memang cuma ada dua ya, left dengan right. Sedangkan untuk clear itu ada tiga, clear left supaya tidak mengekor left sebelumnya, clear right supaya tidak mengekor right sebelumnya, begitu juga ada clear both di mana kita tidak mengekor baik left juga tidak mengekor right. Oke. Jadi kalau dijalankan akan bentuknya seperti ini ya. Kalau sebelumnya tadi my web ini ada di bawah. Coba saya dihapus dulu. Gitu ya. Karena kita sudah tambahkan float left pada keduanya, maka my web ini akan mengekor pada left yang sudah ada, yaitu vMenu ini. Oke, jadinya seperti itu. Nah, supaya kelihatan mana yang bagiannya mana, kita beri warna ya. Jadi background color ya. Kemarin kita pakai F1, ini berarti kode warna RGB dengan hexadesimal ya, kita pakai pagar di depannya. Yang ini kita kasih warna yang agak cerah saja ya. Apa yang cerah ya? Violet coba. Oke, jadinya seperti itu. Tapi saya maunya nih ya, kalau seperti ini maka lebar dari konten, begitu juga lebar dari vMenu ini mengikuti lebar dari isinya. Jadi isinya konten ini mengikuti tulisan my web ini sekian, maka lebarnya cuma sekian gitu ya. Sedangkan yang vMenu karena menunya cuma sekian, lebarnya ya juga sekian. Jadi ini ada jarak, memang kontennya sendiri memberi jarak. Jadi mulai dari sini ada jarak, ini bagian dari OL-nya ya, kita pakai OL. Lalu ada daftar 1, 2, 3, home, products, konteks, ini menyebabkan ukuran dari vMenunya segitu. Supaya lebih lebar kita kasih width. Kalau sebelumnya width itu angka ya, pixel, maka width yang kali ini kita isi persen. Jadi persennya ini adalah mengikuti HTML elemen di atasnya ya. Jadi kalau vMenu ini berapa persen, misalnya 100% ya 100% dari yang ada di atasnya. Apa yang di atasnya? Kontainer. Kontainer ini berapa persennya mengikuti bodinya. Jadi seperti itu. Itu kalau posisinya relatif ya. Ini defaultnya relatif kayaknya. Jadi yang ini kita buat 20 lah. Kalau yang ini sisanya ya, nggak mungkin kan 120% totalnya. Berarti totalnya 100 dikurangi 20 tinggal 80. Hasilnya ya kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dikecilkan lagi nih ya, mungkin agak besaran. Sudahlah, biarkan ya. kecilkan 15 saja deh. Ya.
jadinya seperti itu. Oke. Oke, berikutnya kita bisa juga pastikan agar tadi yang saya bilang bahwa vMenu ini mengikuti lebarnya kontainer, juga body karena posisinya relatif. Maka biar yakin sih kita buat sama, body dan kontainer memiliki lebar 100%. Jadi seperti itu ya kodenya ya. Ini juga ini pakai koma, lebarnya sama-sama 100%. HTML-nya juga enggak. Terserah sih. Kalau menurut saya sih enggak usah, enggak apa-apa. Oke, berikutnya ya. Apa efeknya kalau dicoba ya enggak jalan apa-apa ya. Nggak ada yang berubah karena body kan ukurannya mengikuti kontennya dia sudah 100%, berarti body juga kontainer lebarnya juga otomatis melebar menjadi 100%. Ini cuma untuk supaya yakin saja, bisa ditambahkan yang seperti ini. Berikutnya kita mau mencoba mengubah-ubah karena konten ini nggak kita ubah lagi ya, kita taruh atas saja. Oke, kita rubah vMenu kan, vMenunya sudah selesai, konten atau isi dari vMenunya yang kita rubah. Yang kita rubah sekarang adalah OL-nya. Yang mana OL? Yang ini ya. OL. Oke, OL-nya ini kita hilangkan stylenya. Jadi sebelumnya dia punya style semacam ini. Seperti yang kita tahu tadi ada padding ya. Jadi antara tepi bordernya ini dengan kontennya ada jarak. Jadi dia punya padding, maka padding yang kita hilangkan. Tapi ya apa saya coba ya. Margin dan paddingnya kita buat 0. Oke, jadinya begitu ya, mepet ya, tapi agak kurang baik ininya. Seperti ini, kita hilangkan list stylenya, kita buat non agar jadinya seperti ini. Hilang ya titik-titiknya. Oke, kalau masih mau agak tidak di tengah ya kita kasih padding sendiri ya. Misalnya paddingnya 10 pixel. Oke, jadinya seperti itu. Ini akan jalan ya, seperti kita coba tadi jalan. Tapi jeleknya adalah ini akan bekerja pada semua OL. Ya, bukan hanya pada OL yang ada di sini di dalamnya vMenu, tapi di semua OL.
agar supaya hanya bekerja pada OL yang ada di dalamnya vMenu. Berarti sebelum OL kita tambahkan vMenu dulu. Spasi ya. Oke, jadi spasi itu berarti OL yang ada di dalamnya vMenu, sedangkan koma itu untuk sesuatu dengan style yang sama. Body dan container sama-sama memiliki lebar 100%. Berikutnya sama sih vMenu OL ya. Jadi yang ada di dalamnya vMenu juga ada di dalamnya OL. Apa itu? Ya bisa LI-nya tapi kita milih A-nya ya. A-nya ini kita buat agar display blok kemarin kita sudah tahu ya, kalau blok itu artinya sesuatu yang dalam satu baris berdiri sendiri ya. Jadi ini cuma untuk menegaskan saja bahwa home ini tidak akan jadi satu baris dengan produk, konteks ini juga tidak akan jadi satu baris dengan produk, jadi mereka berdiri sendiri. Kenapa kok ini jadi satu baris? Karena ini bukan A-nya ya, yang ini vMenu float left, yang ini adalah konten float left. Jadi yang A saja yang dibuat setiap baris saling bertumpuk atau tidak bergandengan, tidak berurutan dari kiri ke kanan, melainkan dari atas ke bawah gitu ya. Hal lain yang bisa kita lakukan itu adalah membuat OL-nya memiliki width 80% dari vMenu-nya. Ya, jadi vMenu tadi segini, mulai dari sini, nanti OL-nya hanya 80%-nya saja. Tapi nggak akan kelihatan kalau vMenu-nya nggak punya warna ya. Kalau gitu kita kasih warna yang sama ya. Bukan warna yang sama, nanti warna yang atas kita rubah. Yang ini jadi seperti itu. Jadi warna backgroundnya ini lebarnya hanya 80% saja, biar terkesan ada jarak antara konten dengan vMenu-nya. Oke, gini ya, jadi ada jaraknya. Berikutnya, kalau kita mau membuat menu, sebenarnya kita nggak mau munculkan seperti ini kan ya. Kita tidak mau munculkan garis bawah itu. Kita juga ingin rubah warnanya mungkin supaya lebih bagus, tidak biru gitu. Warna biru dan garis bawah itu bawaan dari link ya. Karena itu kita rubah dengan cara menambahkan pada A-nya, yaitu teks decoration-nya kita buat none alias tidak ada. Hasilnya seperti itu, garis bawahnya hilang. Lalu untuk warna tulisan ya kita rubah sendiri, misalnya jadi warna hitam misalnya. Jadinya seperti itu.
Oke, A nya sendiri kita bisa beri margin padding ya. Jadi misalnya kita kasih paddingnya berapa, marginnya berapa. Untuk sekarang kita coba margin dulu, kita coba kasih 5 pixel, kita lihat apa yang terjadi. Oke, jadi margin itu yang ini ya, margin itu jarak dari luar ke tepi dari konten, ke tepi dari isi dari HTML elemennya, jadi ada jaraknya. Oke ya, itu untuk marginnya. Paddingnya kalau kita kasih 5 pixel, bedanya sih antara margin dan padding nggak begitu kelihatan sih kalau di sini ya, contohnya. Jadi ada jarak lagi antara luar ke tepi, kalau ada jarak lagi dari tepi dalam ini ke tulisannya atau ke kontennya. Jadi kalau dikasih border baru kelihatannya. Coba kita kasih border sih. Itu ya. Oke, jadi margin itu yang luar sampai ke border. Dari border ini supaya tulisannya tidak mepet border, ini namanya padding. Kita hilangkan bordernya karena kita nggak mau pakai, nanti kesannya kayak web-web kuno ada bordernya. Berikutnya dari yang sudah ada ini, kita tambahi lagi selektor menu OL. Kok sama dengan atasnya? Ya sama. Tapi ada bedanya. Di sini kita tambahi titik 2, ini gunanya untuk kondisi yang berbeda. Jadi kalau atas nih kondisi normalnya, ini kondisi ketika hover atau ketika ada kursor mouse mengarah ke A tersebut. Oke, kita kasih background color yang beda, kita kasih warna tulisan juga berbeda. Kalau tadi hitam ini putih. Oh iya, ada yang belum jelaskan ya. 555 ini artinya bahwa kalau tadi di atas ini kan 6 ya, 6 karakter, F1, 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 ini cuma 3 karakter. 555 artinya adalah ya ini satu karakter, 5 ini mewakili 2 karakter yang ada di 6 ini. Jadi bisa disingkat gitu ya, daripada kita nuliskan 6 kali bisa disingkat jadi hanya 3 ini. Cuma ya tidak terlalu
detail, tidak terlalu ya, pengaturan warnanya kurang lah ya, daripada yang 6 karakter. 3 karakter kan lebih sedikit pengaturan warnanya. Oke, terus ini padding 5. Apa maksud dari padding kalau 5 itu? Padding kalau 5 itu berarti begini. Ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Jadi semacam shorthand ya. Jadi disingkat sama kayak tadi 6 disingkat jadi 3. Ini 4 atas bawah kiri kanan disingkat menjadi 1. Semuanya sama 5-nya gitu. Kalau dituliskan sendiri-sendiri ya bisa ya. Tapi kita coba yang beda dulu. Misalnya 5 pixel sama 6 pixel. Itu berarti yang 5 itu yang atas dan bawah. Ini yang 5. Yang 6 itu yang samping ya. Jadi kalau cuma 2 padding, ini hanya 2 value, itu maksudnya 5-nya adalah atas dan bawah, 6-nya adalah kiri dan kanan. Atau nilai pertama ya, nggak harus 5 ya. Nilai pertamanya itu atas bawah, nilai keduanya adalah kiri dan kanan. Tapi kalau diisi lengkap, misalnya 5, 6, 7, 8. Nah, ini artinya adalah yang 5 tetap ini. Kan tadi atas ya, 5. Yang 6 tetap. Jadi sama aja yang kalau tadi 2 kan ini sama bawahnya. Sama yang kedua itu ini sama kirinya gitu ya. Nah, kalau 4-4-nya ditulis itu berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Bisa dibilang searah jarum jam ya, mulai dari jarum panjang ke 12, ketiga, 6, 9 gitu. Jadi begitu untuk masalah padding dan margin sama saja. Untuk penulisannya bisa semuanya sama, bisa atas bawah sama, kiri kanan sama, juga bisa berbeda semua, atas bawah beda, kiri kanan beda, semuanya berbeda, penulisannya juga berbeda. Silahkan dicoba-coba sendiri nanti. Oke, sekarang yang hover ini belum kita coba ya. Jadi kalau A-nya ini diletakkan kursor ini apa ya, mouse pointer ini di atasnya A, itu namanya hover. Apa yang terjadi ketika hover? Yang terjadi adalah background color-nya berubah, warna dari tulisannya juga berubah. Seharusnya, mari kita coba. Apakah seperti itu? Oh ya, oh gitu, oh gitu. Begitu ceritanya ya. Jadi masing-masing A ini seperti itu. Kalau pada kondisi hover, maka berubah warna. Ini mungkin ada yang materinya sampai sini kelas kemarin, tapi kebanyakan mungkin belum sampai sini. Jadi tambahannya untuk semua kelas adalah bagaimana caranya ini jadi menunya yang vertikal dari atas ke bawah menjadi menu horizontal. Berarti di atasnya my web dong ya kalau horizontal. Ya pertama-tama float-nya dihilangkan kan ya. Kalau tadi float,
Kalau ini vertikal seperti ini, floatnya dihilangkan, widthnya juga dihilangkan. Nah, supaya menghilangkannya ini masih ada jejaknya, bisa kelihatan tadi sebelumnya kayak apa, sekarang seperti apa, kita pakai komen. Kita sudah tahu ada komen dari HTML. Nah, untuk CSS komennya pakai garis miring, lalu bintang, ditutup dengan bintang garis miring, gitu ya. Widthnya biarkan aja. Widthnya biarkan. Nanti lebarnya kependek. Kita buat lebarnya sama-sama 100% aja. Floatnya tetap kita komen. Atau mau Anda komen yang sebelumnya kayak apa juga bisa. Misalnya sebelumnya itu floatnya itu left, sebelumnya ini widthnya 15, biar ketahuan. Sebelumnya gini, dirubah jadi oke. Kalau gini saja hasilnya masih vertikal kan ya, masih atas ke bawah nih. Oke. Ini kalau ada jarak, tadi kan 80% dari ini ya, 80% dari V menunya. Mana 80%? Nah, ini V menu OL nya hanya 80%. Ini bisa kita hilangkan atau di komen lagi. Oke, begini ya. Kita pause dulu, kita matikan. Oke, setelah dibuat seperti ini, hasilnya masih sama seperti ini. Oke, ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa rukun? Oh ya, bisa rukun. Bisa berdiri dari kiri ke kanan, bukan atas ke bawah. Nah, ini tadi ada blok nih. Bloknya kita ganti jadi yang lain. Oke, masih ya. Karena LI-nya masih begitu. Ini A-nya sudah tidak blok, tapi LI-nya masih blok. Karena A-nya sudah dirubah, LI-nya perlu dirubah juga menjadi float left ya. LI ini ditunjukkan ya. Jadi A-nya nanti kan berurutan karena dia sudah bukan blok lagi, atau walaupun masih blok masih nggak apa-apa sih. Yang penting LI-nya dibuat float left. Jadi LI yang pertama left, yang kedua ngikuti yang pertama, yang ketiga ngikuti yang kedua, ya itu float left itu ya. Nanti jadinya seperti itu. Kenapa kok ini abu-abu? Ini kan tadi abu-abu itu OL-nya ya. Jadi OL-nya segitu, yang putih tadi V menunya. Jadi bisa dirubah OL-nya, masukkan sini. V menunya mana? Ini V menunya, putihnya kita ganti jadi tadi F1, F1, F1. Hasilnya tetap kita kasih I tambahan. Nah,
kita dari tadi kan main width ya, kita coba yang height, tapi height ini agak sensitif nih, jadi kita nggak bisa langsung height ya, kita kasih min aja, min height. Lupa. Oke, gitu ya. Berapa ya? Coba dulu deh. Mungkin 30 cukup. Ya, kayaknya cukup ya. Cuma masalahnya ada jarak antara itu, bisa diatasi dengan marginnya kita hilangkan. Itu di komen. Intinya adalah ya nyoba satu-satu ya, Rek. Itu coba satu-satu. Misalnya kurangnya apa, itu dibetulkan. Misalnya ini A-nya ada marginnya. Cocok nggak sih kalau ada marginnya? Kita coba. Kalau ada marginnya bagaimana? Ini kalau tanpa margin jadi seperti ini. Ada marginnya berarti ada jarak kan gitu ya. Sekarang apalagi yang bisa diganti ya, biar lebih bagus. Ininya kita kasih margin 0 misalnya, biar ada marginnya dari V menunya. Enggak ngefek ya, mau menghilangkan jarak itulah. Kontennya ada jarak. Tetap ini masalahnya di mana? Margin nggak masalah sih. Apa yang membuat ada jarak? Oke. Jadi setelah dicoba-coba tadi, hasilnya ternyata padding dari si konten ini nggak mau lebar gitu ya, nggak mau penuh gitu. Jadi ada padding nih, di atasnya ada padding, di bawah ada padding. Itu nggak mau melebar, gimana ya? Nggak mau keisi. Jadi kalau saya hilangkan nih bordernya, ya, jadi paddingnya kosong gitu. Tapi padahal kalau dikosongkan nggak mau dia. Jadi saya ngatasinya dengan cara border topnya ini saya kasih white 1 pixel, jadi nanti masih ada putih gitu ya 1 pixel, maka jadinya seperti itu. Kalau misalnya yang bawah mau, berarti border bottomnya bisa diperlakukan yang sama.
Kenapa seperti itu ya? Hmm. Ya, perlu dipelajari lagi CSS-nya berarti. Dah, mungkin itu aja dari pertemuan ke-9 kemarin. Untuk background musiknya maaf ya, ini ada background musik yang seliwer-seliwer. Itu karena biar seru saja. Ya, dinikmati saja. Nanti kalau ada nggak jelas apa silakan tanya. Silakan ditanyakan, nanti kita bahas lagi kapan gitu ya. Kita buat video yang lebih baik atau bagaimana. Jadi ini juga bisa jadi contoh video buat nanti yang dikerjakan anak-anak itu, karena ada tugas video. Nah, ini bisa dijadikan contoh. Oh, gini cara penjelasan videonya. Tapi tolong background musiknya jangan diikutkan ya, Rek. Ini background musiknya terpaksa daripada tidak jalan-jalan ini, daripada tidak buat-buat. Akhirnya ya sudahlah, dengan background musik ini tetap jalan aja. Tuh background musiknya gitu tadi ya. Terus oh ya, masih ada materi yang praktikum ya. Jadi materi praktikumnya mau saya videokan, jadi ditunggu untuk videonya minggu kemarin. Sebenarnya minggu kemarin itu besok ya videonya. Untuk materi minggu depan silakan dibuat videonya itu seperti yang saya bilang tadi, dan nanti ada video juga dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.